Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, ya, Mr. F akan menyampaikan satu materi, ya, tentang kesehatan lingkungan, ya, yang dimana ini adalah pertemuan ke-6 pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Itu. Nanti teman-teman bisa lebih mengeksplor sendiri, ya, tidak hanya dari materi Mr. F, teman-teman bisa membaca berbagai macam literatur, ya, baik itu buku maupun artikel ilmiah, ya, begitu. Tapi Mr. F merekomendasikan bahwa teman-teman kalau ingin memperdalam tentang kesehatan lingkungan, environmental health, ya, teman-teman bisa membaca artikel ilmiah yang dari si terindeks Scopus atau WOS, gitu, Web of Science, ya, gitu. Itu sangat luar biasa sekali kalau teman-teman bisa membaca banyak literatur artikel ilmiah. Pada kesehatan lingkungan ini memang pada dasarnya kita akan membahas tentang lingkungan yang dimana lingkungan ini sangat mempengaruhi oleh kesehatan individu, ya, keluarga dan masyarakat. Tentu kenapa kok spektrumnya paling kecil itu individu, ya, memang individu itu adalah satu kesatuan yang dimana dia hidup dari sebuah keluarga. Nah, dari sebuah keluarga itu akan berkembang menjadi sebuah masyarakat. Karena masyarakat itu terdiri dari beberapa atau ratusan bahkan ribuan keluarga membentuk suatu masyarakat. Nah, di keluarga itu juga terdiri dari individu-individu. Ada ayah, ada ibu, atau ada ibu, ada anak. Gitu. Nah, itu adalah spektrum dari yang individu sampai ke masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kesehatan lingkungan, ya, itu ada pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan, teman-teman, ya. Lingkungan sehat yaitu adalah suatu keadaan yang meliputi kesehatan fisik, ya. Jadi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari sakit atau kecacatan. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui bahwa kesehatan mental itu juga sangat menjadi fokus, ya, namanya lingkungan sehat begitu. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman hanya sehat fisik tapi kok mentalnya terganggu, ya sama saja. Berarti tidak sehat secara mental juga. Begitu. Lambat laun teman-teman harus ketahui, ya, bahwa semakin banyak orang tuh yang sakit mental. Sakit mental itu kadang itu susah untuk mendeteksinya, gitu. Makanya teman-teman harus mawas diri, ya. Gitu. Kalau sakit fisik bisa dilihat jelas kalau misalnya teman-teman demam, ya, terus teman-teman menggigil, dingin, nah itu bisa kelihatan jelas badannya, dari suhu badannya bisa. Tapi kalau mental susah, ya, itu apalagi dengan sosial yang dimana memang sosial ini lingkungannya itu harus kondusif dalam arti konteks saling mendukung, saling suportif, itu tidak ada semacam bulian atau aksi huru-hara, gitu. Karena kan lingkungan sehat kan, kalau sosial sehat kan jadi masyarakatnya juga saling peduli tentang kesehatan satu sama lain, kondusif, damai, gitu. Kan namanya sosial begitu, ya. Nah, lingkungan hidup yaitulah kesatuan ruang, ya, dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, ya, termasuk manusia dan perilakunya, ya, yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tentang lingkungan hidup, teman-teman, ya. Di mana di sana makhluk hidup itu sejatinya di sini kalau di Undang-Undang RI, ya, nomor 23 itu manusia dan perilakunya, attitude-nya, gitu. Karena kalau attitude-nya itu apa ya, buruk atau tidak adanya sportif, tidak saling peduli, itu juga bermasalah, begitu. Coba teman-teman itu pergi ke sebuah desa, ya. Mr. F kemarin pergi ke daerah Sriharjo, Bantul. Teman-teman coba membandingkan daerah pedesaan sana dengan perumahan di kota. Sungguh berbeda. Kalau di pedesaan sana pos rondanya masih jalan, rukun tetangga masih jalan, banyak sosialisasi,
bertenggang rasa di desa sana, saling bersapa, saling kenal. Coba kalau di perumahan, kadang tetangga sampai rumah pun kadang nggak pernah ketemu, bahkan nggak kenal gitu ya. Ini adalah salah satu perilaku yang dimana ada sebuah perbedaan yang mencolok saat ini ya, baik di perumahan perkotaan maupun di perumahan di pedesaan. Nah, kesehatan lingkungan ya, yaitu adalah upaya perlindungan, ya, pengelolaan dan modifikasi, ya, modifikasi dari lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Nah, ruang lingkup keseling ini ya, itu menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 92, yaitu ada penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat atau sampah, pengamanan limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, vektor penyakit, penyehatan dan pengamanan lainnya pasca bencana tentunya. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa saat ini dunia itu akan terancam dengan suhu bumi yang semakin meningkat. Karena kenapa? Air dan udara ini di dunia saat ini semakin sulit didapatkan. Karena banyaknya polutan, gitu, ya, banyaknya limbah, ya. Contohnya udara kan semakin banyak orang menggunakan namanya kendaraan bermotor, menggunakan bahan bakar fosil, ya. Dah di situ ternyata udara semakin kotor, tuh. Apalagi air, dunia saat ini terancam dengan kekeringan, teman. Karena global warming ini semakin nyata, kekeringan itu semakin menjadi-jadi. Banyak belahan bumi di sana itu mengalami kekeringan. Gitu. Limbah padat atau limbah sampah banyak sekali, teman. Limbah cair banyak ditemukan, itu kasus banyak di sekitar bantaran sungai itu perusahaan-perusahaan yang nakal, ya mohon maaf yang nakal. Itu mereka membuang limbahnya tuh di sungai. Ya, begitu. Dan limbah gas juga ada. Ya, terus pengawasan radiasi ini juga perlu sekali. Jangan sampai negara kita itu seperti daerah di Eropa, Chernobyl itu ya, itu daerahnya masih banyak radiasi nuklirnya, ya, karena kebocoran nuklir saat itu. Oh, Chernobyl itu di bagian Ukraina atau di Rusia? Misalnya, coba nanti dicek sendiri. Ya. Terus pengamanan vektor penyakit, nah ini misalnya DBD ya, DBD itu kan nyamuk, nah itu juga dan yang lain dan termasuk malaria ya itu juga perlu pengamanan vektor penyakit ya, itu biar nggak terjadi apa ya wabah itu ya. Terus keseling perumahan ya, ini menurut Mukono ya tahun 2006 tempat tinggal. Nah, sekelompok masyarakat dalam melakukan hidup dan kehidupan manusia ya, baik itu ekonomi, sosial, budaya, tradisi dan kebiasaan suku, pada geografi dan kondisi lokal. Jadi perumahan ini memang sekelompok ya. Kalau kalau hanya satu rumah, dua rumah itu bukan perumahan ya. Begitu. Yang dimana memang di sana ada namanya kegiatan masyarakat ya. Jadi segi ekonomi, sosial, budaya, tradisi, entah itu gotong royong ya. Kalau di desanya Mr. F itu waktu dulu, waktu kecil di desa, entah sampai sekarang masih ada atau tidak ya di daerah Purwodadi Grobogan sana, itu ada namanya sambatan. Sambatan itu semacam gotong royong kepada suatu keluarga yang ingin mendirikan rumah atau ingin memperbaiki rumahnya secara gotong royong. Jadi dikasih tahu 1 minggu sebelumnya. Sambatan. Ya mereka melakukan dengan sukarela. Gitu, dengan sukarela. Gitu. Ya si pihak rumahnya hanya ngasih konsumsi saja. Makan, minum, gitu aja. Tanpa membayar upah. Karena namanya sambatan, gotong royong. Dan itu budaya yang luar biasa pada masyarakat kita. Di perkotaan ya, tapi hampir tidak.
administratif belum menemukan itu ya. Terus lingkungan perumahan ya dipengaruhi faktor terkait keseling ya seperti fasilitas pelayanan, perlengkapan ya, peralatan yang dapat menunjang terselenggaranya kesehatan fisik ya, mental, kesejahteraan sosial bagi individu dan keluarga. Ada lingkungan perumahan ya. Jadi faktor-faktornya banyak. Karena tujuannya umumnya pada kesehatan gitu. Nah, perumahan yaitu juga ada kelompok rumah ya yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ya dan sarana pembinaan keluarga yang dimana di sana ada perlengkapan ya dengan prasarananya dan sarana lingkungannya. Nah, pemukiman ini bagian dari lingkungan hidup ya, baik kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang mendukung kehidupan. Nah, penciptaan satuan lingkungan pemukiman dibutuhkan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan lahan dan ruang. Ya. Prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi kesehatan. Nah, di sini tentu sarana dan prasarana kesehatan lingkungan itu contoh kalau di masyarakat pedesaan ya itu ada sebuah apa ya namanya tandun air yang khusus untuk memberikan air bersih kepada masyarakat secara cuma-cuma ya itu. Ini bukan ada PDAM ya, tapi memang di sana ada sebuah semacam mata airnya, terus ditampung airnya, ditandun air yang besar dan di sana dibagikan air-airnya ke masyarakat. Nah, ini salah satu contoh dari sarana dan prasarana lingkungan yang dimana untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kesehatan itu menjadi muara utama. Ingat bahwa kenikmatan sejati itu ialah kesehatan, ya. Bukan masalah materi, uang dan lain bukan. Kesehatan adalah nikmat yang hakiki, ya. Kita bisa makan enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa bekerja itu karena kesehatan. Harta yang paling berharga di dunia ini adalah kesehatan. Ingat, kesehatan. Investasi terbesar di dunia ini adalah kesehatan, ya. Gitu. Terus pemukiman suatu struktur fisik ya, ketika orang menggunakannya untuk tempat berlindung. Terus lingkungan pemukiman yaitu semua kondisi yang terdapat di sekitar pemukiman yang secara totalitas membentuk kesatuan utuh yang saling mengikat dengan pemukiman tersebut. Membentuk hubungan yang saling mengait satu dengan yang lainnya. Ingat teman-teman ya, yang nama pemukiman itu tentu tempat berlindungnya masyarakat. Kalau teman-teman itu tahu suku-suku nomaden, ya mereka pun juga punya pemukiman ya dengan sukunya gitu. Dari beberapa kakak kepala keluarga mereka membentuk rumah-rumah menjadi pemukiman dan di sana tempat berlindung. Karena namanya nomaden berarti mereka mengikuti namanya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan. Artinya di sana ada bahan makanan yang cukup, air yang cukup gitu. Dan untuk bercocok tanam yang cukup di sana. Kalau di sana sumber dayanya untuk hidup habis ya mereka pindah. Itu adalah suku nomaden. Terus pemilihan lokasi untuk perumahan ya, di sana ada aspek teknis pelaksanaan, ada aspek tata guna tanah dan aspek kesehatan dan aspek politik ekonomis. Aspek teknis pelaksanaan ini terkait ya pembangunannya mudah, sumber dayanya ada. Terus aspek guna tanah ya tentu di sana tanahnya bisa digunakan, terus aman dari berbagai sengketa seperti itu. Terus aspek kesehatan di sana tentu dekat dengan sarana dan prasarana kesehatan, atau dekat di rumah sakit, klinik, puskesmas dan lain. Aspek politik ekonomis tentu tentang masalah pekerjaan, gitu ya. Aspek terkait ketersediaan tentang mata pencaharian, gitu, lowongan pekerjaan, begitu. Itu masuknya ke sana. Jadi ini adalah pemilihan lokasi berdasarkan Wonosoebrojo tahun 93. Dan Kemenkes nomor 829 ya, Menkes nomor 7 tahun 99 tidak terletak pada daerah rawan bencana alam ya, tanah longsor, tsunami, gempa, ledakan lahar, dan tidak terletak pada daerah bekas TPA, sampah atau bekas tambang, dan tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran, jalur pendaratan penerbangan ya.
Perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman harus tahu bahwa kalau membuat rumah nanti ya, sebisa mungkin tidak di rawan bencana alam. Kalau harus tinggal di bencana alam, contohnya adalah gempa bumi, ya. Jadi rumahnya teman-teman itu ialah rumah yang tahan gempa, ya. Begitu. Banyak penelitian yang sudah menemukan rumah tahan gempa, gitu. Gitu. Dan teman-teman harus ketahui bahwa janganlah sekali-sekali membangun rumah itu di bekas TPA, karena di bekas TPA, pembuangan sampah atau tambang itu vektor penyakit juga banyak, teman-teman, ya. Terus banyak sekali bibit penyakit yang timbul dari sana. Banyak juga bakteri, virus, dan lain-lain yang dimana secara kasat mata kita memang tidak mengetahuinya. Secara mata seperti ini, wah ini sudah bersih, tetapi belum tentu. Di dalam struktur tanahnya ternyata menyimpan berbagai macam vektor penyakit. Ingat, di daerah bekas TPA itu seperti itu ya. Terus tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan ya, dan daerah kebakaran. Nah, artinya teman-teman di sini memang rumahnya itu ya tidak dekat jalan raya lah sebisa mungkin ya. Jalan rayanya itu ya tidak banyak sering terjadi kecelakaan misalnya, atau daerah kebakaran. Misal rumahnya teman-teman itu dekat hutan yang sering kebakaran. Ya kalau sebisa mungkin janganlah dekat-dekat dengan hutan yang mudah kebakaran gitu. Ya kadang kan ada itu punya rumah di pelosok hutan. Nah hutannya itu bisa menimbulkan kebakaran ya. Jadi hati-hati. Terus syarat-syarat rumah sehat teman ya. Di sini penetapan luas rumah ya, jumlah dan ukuran ruang. Dari hasil riset kebutuhan ruang per orang ialah 9 meter persegi ya. Itu 9 M2 itu persegi maksudnya ya. Dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit ialah 2,80 meter. Artinya di sini adalah ya kurang lebih 3 meteran lah, ya, 3 meter gitu ya. 9 meter persegi itu lumayan besar ya teman-teman. Itu memang kebutuhan ya. Terus kebutuhan minuman ya, minimum minuman. Kebutuhan minimum ruangan pada rumah sederhana sehat perlu memperhatikan beberapa ketentuan ya. Kebutuhan luas per jiwa, kebutuhan luas per kakak, kebutuhan luas bangunan per kakak, dan kebutuhan luas lahan per unit bangunan. Teman-teman perlu ketahui bahwa dalam memenuhi syarat-syarat rumah sehat untuk saat ini itu susah sekali teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman melihat kondisi sekarang itu luar biasa susahnya teman-teman. Ya, karena kondisi tanah yang semakin mahal ya, properti yang semakin mahal dalam pemenuhan syarat rumah yang sehat tentu susah sekali saat ini. Ya, kalau teman-teman lihat di perkotaan, di rumah-rumah penduduk yang di sana, yang rumahnya itu empat-empatan gitu ya, itu luar biasa sekali teman, susah sekali untuk pemenuhan syarat 9 meter persegi ini. Terus konstruksi khusus bangunan ya, khusus untuk konstruksi bangunan yang sehat, untuk rumah yang sehat, itu ada fondasi ya, ada dinding, lantai, langit-langit, dan ventilasi ya. Teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Artinya kalau teman-teman pengen rumahnya bertingkat ya fondasinya yang kuat, yang sesuai dengan apa? Syarat-syarat konstruksi bangunan yang punya lantai 2 atau lantai 3. Ada dinding juga, lantai, langit-langit, dan ventilasi. Termasuk tambahan. Di sini teman-teman harus memperhatikan cahaya matahari. Cahaya matahari itu sangat penting sekali biar masuk ke dalam rumah. Karena kenapa? Cahaya matahari itu bisa membunuh berbagai macam vektor-vektor penyakit di dalam rumah kita. Gitu. Kalau rumah kita itu lembab, pengap, gitu, itu bahaya. Gitu. Karena kenapa? Salah satu contoh adiknya Mr. S itu tinggal di suatu kos-kosan. Dan kos-kosannya itu lembab sekali. Ya, sinar mataharinya hampir tidak pernah dapat. Gitu. Ya,
Dan akhirnya kenapa? Dan akhirnya adiknya Mr. F terkena penyakit TBC. Entah itu TBC-nya itu dari temannya atau lingkungannya atau lingkungan kosannya, nggak tahu. Tapi faktor risiko itu ada. Ya. Begitu faktor risiko jadi transmisi di kos-kosannya bisa saja terjadi. Terus persyaratan ventilasi yang baik ya, luas lubang ventilasi tetap minimal 5% dari luas lantai ruangan ya. Sedangkan luas lubang ventilasi insidental dibuka dan ditutup ya, maksudnya bisa dibuka dan ditutup minimal 5% dari luas lantai dan jumlah keduanya menjadi 10% ya dari luas lantai ruangan. Yaitu penerangan ya. Penerangan minimal 60 lux ya. Itu dan tidak menyilaukan mata ya. Terus fasilitas rumah sehat, penyediaan air bersih cukup, pembuangan tinja, pembuangan sampah, fasilitas dapur dan ruang kumpul keluarga. Begitu. Jadi saat ini dunia sedang krisis air bersih. Bersiaplah teman-teman bahwa di masa depan potensi untuk air bersih ini semakin nyata. Ya, tolong sekarang bijak dalam penggunaan air bersih. Ya, begitu. Termasuk bagaimana teman-teman itu nanti kalau punya rumah, rumahnya yang sehat ya, dalam arti memenuhi syarat-syarat rumah yang sehat. Pembuangan tinja dalam arti punya septic tank ya. Septic tank ini pembuangan limbah ya. Terus pembuangan sampah yang bagus karena saat ini banyak rumah-rumah itu tidak mempunyai lahan untuk membuang sampah gitu. Kalau rumahnya Mr. F di Kendal itu memang ada diberikan space kebunnya itu untuk pembuangan sampah gitu. Jadi masyarakat sekitar rumahnya Mr. F itu kalau membuang sampah itu di kebunnya Mr. F, tapi mereka tahu diri. Tahu dirinya adalah membantu mengolah sampah, entah itu dibakar, entah dia sambil membersihkan kebunnya Mr. F dari sampah-sampah yang berserakan. Terus ya masuknya gotong royong untuk pengolahan sampahnya juga begitu. Itu baiknya masyarakat di sekitar rumahnya Mr. F. Gitu. Mereka tahu diri ketika mereka ikut serta dalam membuang sampah di kebunnya Mr. F. Dan warga Mr. F ya nggak apa-apa selama mereka juga ikut serta dalam pengolahan sampah. Kalau nggak ikut serta jelas ditegur lah. Karena itu rumahnya Mr. F. Terus lanjut air ya, ialah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari ya makhluk hidup di dunia. Jadi semua makhluk hidup ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan itu butuh air, teman. Air itu adalah sumber kehidupan ya. Apalagi air bersih ya. Air ialah sumber kehidupan makhluk hidup di seluruh dunia ya. Tanpa adanya air, makhluk hidup di dunia ini tidak akan bisa hidup. Karena kenapa? Ini semua makhluk hidup untuk bertahan hidup sangat memerlukan air. Tanpa makan manusia bisa hidup beberapa hari, sedangkan kalau tanpa air manusia itu cepat meninggalnya, cepat mati karena dehidrasi. Cepat mati sekali. Jadi kalau teman-teman ingin dalam arti konteks ingin membuktikan ini kalau orang itu dehidrasi bisa cepat mati ya, teman-teman coba aja kegiatan seharian ya, entah itu lari-lari, entah olahraga apapun itu tanpa minum, wah itu cepat mati. Begitu ya. Kalau tanpa makan masih bisa hidup sehari 2 hari itu bisa hidup. Tapi kalau tanpa minum sehari itu 24 jam ya, itu bisa masuk rumah sakit langsung. Kalau nggak percaya coba aja ya. Learning by doing ya, tapi jangan dilakukan ya. Tubuh manusia itu terdiri dari 73% air ya. Tubuh orang dewasa itu sekitar 55-60% dari berat badan. Dan anak-anak sekitar 65% dari berat badan dan bayi sekitar 80% dari berat badan. Jadi semakin orang dewasa itu kadar tubuhnya semakin agak mengecil terkait susunan air dalam tubuhnya. Tapi memang perlu diketahui bahwa seluruh tubuh kita adalah itu cair ya, butuh air.
Jangan sampai keracunan air ya, karena juga itu berbahaya. Terus kebutuhan manusia akan air sangat kompleks ya teman-teman ya. Itu untuk keperluan rumah tangga ya, untuk minum, masak, mandi, cuci dan pekerjaan lainnya. Terus keperluan umum misalnya untuk tempat rekreasi ya, taman, kebersihan, jalan, pasar, pengangkutan air limbah dan lain-lain. Terus keperluan industri ya, misalnya untuk bangunan pembangkit tenaga listrik dan pabrik. Eranya Pak Jokowi sekarang kan banyak membangun waduk-waduk, bendungan ya, karena ini keperluan untuk kebutuhan listrik, kebutuhan pertanian, kebutuhan air bersih. Karena memang Pak Jokowi itu juga mengetahui karena potensi untuk air bersih itu memang sangat butuh sekali gitu ya untuk masyarakat. Itu. Tapi ya ada beberapa kasus itu terkait warga itu menolak adanya pembangunan bendungan atau waduk. Tidak tahu kenapa itu. Padahal sejatinya program adanya pembangunan bendungan, waduk itu sebenarnya bagus, teman. Versi Mr. F ya, sudut pandang Mr. F itu bagus untuk masalah kesehatan, pemenuhan kesehatan. Karena di sana bisa adanya waduk dan bendungan itu kebutuhan air bersih itu bisa tercukupi dari sana. Begitu. Ya, tidak mudah kekeringan. Ya. Terus keperluan perdagangan misalnya untuk hotel, restoran dan lain-lain. Kadang itu Mr. F mikir itu. Banyaknya hotel-hotel di daerah kita itu kadang itu bisa menimbulkan sekitar rumah di sekitar hotel itu kekeringan karena airnya itu habis buat hotelnya. Gitu. Ini versi Mr. F ya. Begitu. Apakah itu benar atau tidak? Nah, coba teman-teman dicek ya. Gitu. Tapi ada sebagian besar itu juga mengeluhkan adanya hotel itu sumber mata airnya itu habis. Gitu. Ya minim lah. Terus negara maju itu setiap orang butuh 60 sampai 120 liter per hari ya, air ya. Kalau negara berkembang 30 sampai 60 liter per hari. Nah, kegunaan air tersebut penting ya kebutuhan untuk minum. Dan air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tidak menimbulkan penyakit ketika digunakan untuk minum dan masak. Nah, negara-negara maju ya itu dan negara-negara ASEAN itu beberapa sudah memberikan akses air bersih minum di tempat-tempat umum gitu. Air kerannya itu bisa buat minum langsung. Kalau misalnya sering melihat film-film Hollywood ya di Amerika Serikat itu mereka tempat cuci piringnya ya itu kerannya itu bisa langsung buat minum juga sambil ada gelas dia minum dari keran. Wah, tanpa harus beli galon ya. Enak sekali itu kalau seperti itu. Di Indonesia ya nggak tahu lah. Kita nunggu berapa lama nggak tahu ya. Syarat air minum yang sehat ya air harus memenuhi persyaratan kualitas air yang sesuai yaitu syarat-syarat fisik tidak berbau jelas ya jernih tidak berasa dan suhu kurang lebih 25 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius plus minus 3 derajat begitu ya. Terus syarat-syarat kimia air bersih mengandung zat tertentu dalam jumlah tertentu misal zatnya itu kalau teman-teman melihat air yang bersih kan pasti ada beberapa zat ya yang dibutuhkan untuk teman bisa melihat ya kalau teman itu pernah beli botol air mineral ya itu coba dilihat itu ada kandungannya nah kurang lebih bersama itu seperti itu kalau kita minum di air pegunungan ya air pegunungan dengan air sumur yang di kosan kita beda kandungan zat kimianya. Terus syarat-syarat bakteriologis dan mikrobiologis ya air bersih tidak boleh mengandung kuman dan parasitik seperti Escherichia coli dan lain. Karena kenapa orang itu bisa keracunan air karena airnya itu mengandung Escherichia coli. Itu tiba-tiba diare atau apa gitu. Terus syarat radiologis tidak boleh mengandung bahan radioaktif seperti sinar alfa, beta dan gamma. Nah, jelas kalau teman-teman itu mengonsumsi air yang di daerah terkontaminasi radiasi nuklir ya misalnya itu wah bahaya sekali teman-teman bisa terkontaminasi kena radiasi nuklir itu dari konsumsi air yang ada di daerah tersebut maka berhati-hati sumber air bersih ya air yang diolah untuk menjadi air bersih berasal dari air hujan ya air permukaan mata air dan air sumur ya. Biasa terus
Pengolahan air minum secara sederhana itu menurut Noto Atmojo ya, pengolahan secara alamiah, pengolahan air dengan menyaring ya, dengan menambahkan zat kimia, kaporit ya biasa. Terus mengalirkan udara, menghilangkan rasa dan bau, terus memanaskan air sampai mendidih. Nah, ini ya biasalah seperti kita kalau mau minum. Kalau kaporit ya itu kayak air PDAM. Terus pembuangan kotoran manusia ya, ingat kotoran manusia ialah semua benda ya atau zat yang tidak lagi digunakan dan dikeluarkan oleh tubuh. Zat itu berupa tinja, feses dan urin ya dan CO2. Ini adalah zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita dan itu harus dibuang ya. Konteks di sini membahas terkait pembuangan tinja di jamban atau kakus ya. Banyak masyarakat kita itu masih kalau BAB itu tidak di jamban, itu masih ditemukan, masih sekali. Kalau di daerah Mr. F, di desa sana ya, di tempat tinggalnya sebelumnya, sebelum di Kendal itu lumayan, ya, masih mudah ditemukan tempat kelahiran Mr. F di sana. Di sana ada sebuah selokan kalau di Jogja, ada selokan panjang untuk perairan gitu ya, dari waduk atau bendungan gitu ya. Dan itu kadang masyarakat tuh di sana nyuci di sana, mandi di sana, pup di sana, alah semua di sana. Itu misalnya dulu masih sering menemukan, tapi saat ini sudah mulai berkurang sih, alhamdulillah. Tapi kalau masih ada ya kurang tahu juga karena misalnya sudah nggak pernah ke sana lagi, jarang. Selama pandemi kurang lebih ya 3 tahunan Mr. F sudah nggak pernah ke sana. Gitu. Terus penyebaran penyakit dari feses ya melalui tangan, air, tanah, dan vektor yang mengontaminasi sayuran, ya, minuman dan makanan. Jadi bisa. Jadi kalau fesesnya itu sembarangan dan itu mengenai air, tanah ya itu bisa membuat kita terkontaminasi berbagai macam bakteri. Ya. Salah satunya adalah Escherichia coli itu bakteri. Terus jamban keluarga yang berguna bagi manusia dan bagian kehidupan manusia. Jamban dapat mencegah berkembangnya penyakit pencernaan yang disebabkan oleh feses manusia ya. Syarat jamban sehat itu tidak mencemari sumber atau badan air ya. Mencegah terjadinya kontak antara manusia dengan tinja, terus mencegah tinja dihinggapi serangga atau vektor lainnya ya, lalat atau lainnya. Mencegah timbulnya bau ya, konstruksi dudukan jamban dibuat dengan baik, aman, nyaman dan mudah dibersihkan. Nah, ini adalah salah satu contoh syarat-syarat jamban yang sehat. Nah, jamban punya bentuk dan nama yaitu pit privy ya. Terus jamban cemplung berventilasi, jamban empang, jamban pupuk, septic tank, jamban duduk, toilet duduk. Itu bisa seperti itu ya. Tapi jamban ini memang kalau di perkotaan septic tank ya, septic tank saluran air gitu. Tentu di sini perlu diketahui bahwa di septic tank ini kalau teman-teman punya sumur ya harus jaraknya minimal itu adalah 15 meter ya dari septic tanknya. Karena kenapa? Karena kalau kurang dari 15 meter nanti bisa air dari septic tank limbah feses kita itu masuk ke sumur kita. Lah air sumur kita buat minum ya sudah nanti wassalam sakit pasti ya entah itu mulus-mulus atau apa enggak. Terus manfaat dan fungsi jamban keluarga ya melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit tentu ya, melindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan sarana yang aman, bukan tempat berkembangnya serangga sebagai vektor penyakit, melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan biasa ya. Terus sampah teman-teman ya, pengertian sampah itu waste ya. Bahasa Inggrisnya suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia ataupun alam yang belum punya nilai ekonomis. Terus bentuk sampah dikategorikan pada beberapa fase materi ya, antara lain cair, gas dan padat. Dan sampah berdasarkan sifatnya itu organik dan anorganik. Kalau organik itu bisa diurai oleh alam ya, kalau anorganik ya kayak sampahnya manusia, kegiatan aktivitas manusia. Perlu diingat teman-teman. Dunia sekarang itu mempunyai potensi hujan meteor sampah astronomi. Karena banyaknya proyek luar angkasa manusia ya,
entah itu pakai robot, entah itu satelit, itu banyak sekali sampah-sampah di luar angkasa, dan itu hanya menunggu bom waktu saja. Jadi kalau sampah-sampah astronomi itu jatuh ke bumi dan itu tidak habis terbakar di atmosfer, ya sudah, tunggu saja waktunya, ya begitu. Maka berhati-hati dari sekarang, ya. Terus sampah organik, sampah dari makhluk hidup, ya, daun dan sampah dapur mudah terurai. Kalau sampah anorganik tidak mudah terurai. Perlu diingat bahwa sampah plastik ini ternyata sudah mencapai palung Mariana. Palung itu kedalaman laut, palung ya, palung Mariana. Palung Mariana itu adalah palung terdalam di bumi. Di sana ditemukan sampah plastik luar biasa. Sampah manusia sudah sampai di sana. Padahal kedalaman palung Mariana itu adalah 10 kilo. Ya. Itu. Kalau tidak salah namanya palung Mariana, palung apa? Lupa, ya. Seperti itu, ya. Itu ada sampah plastik di sana, teman. Mr. F lihat di sosial media, entah itu benar atau tidak, bisa cek sendiri ya kebenarannya. Itu ternyata ada sampah plastik sana, luar biasa sekali. Ya. Sampah dari kegiatan manusia itu sekarang wah di mana-mana itu Mr. F sering menjumpai plastik. Mr. F sejatinya itu ya 11-12 teman. Kalau ada wisata alam ya di sana sudah dijamah oleh manusia, itu pasti di sana ada sampah, teman. Dan itu membuat Mr. F itu sedih gitu ya. Andai saja wisata tempat alam itu tidak dieksplor manusia, tentu di sana tetap bersih. Tetapi untuk masalah politik dan ekonomis di masyarakat setempat, ya dijadikan wisata. Seharusnya kalau tempat wisata itu seharusnya ada bersih dari berbagai macam limbah aktivitas manusia. Tapi kenyataannya no comment, ya. Termasuk para pendaki gunung sana. Ternyata Mr. F beberapa kali naik Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang itu sudah banyak dijumpai sampah plastik. Ya, kalau gunung-gunung lain nggak tahu Mr. F karena Mr. F juga jarang naik gunung. Ya, waktu Mr. F kuliah dulu di Undip itu, kalau Mr. F ada explore gitu ya ke Gunung Ungaran itu Mr. F gampang tuh menemukan plastik, entah sampah-sampah kan pendaki-pendaki, entah sekarang sudah bersih atau tidak Mr. F nggak tahu ya. Tapi waktu dulu kuliah dari tahun 2010 sampai 2014 Mr. F beberapa kali ke Gunung Ungaran itu sudah terdapat sampah plastik di sana. Gitu. Terus jenis sampah dikategorikan bahwa ini ya, ada human erecta ya, bahan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh makhluk hidup itu tinja dan urin ya, yang biasanya berbahaya untuk kesehatan sebagai vektor penyakit ya, virus dan bakteri jika sampah itu dari manusia. Terus sewage ya, yaitu air limbah ya dari rumah tangga atau pabrik jika limbah rumah tanpa penyaringan ya, air mandi, bekas cucian dan limbah dapur ya. Terus dengan limbah pabrik itu harus ya melalui sistem penyaringan AMDAL gitu ya, sebelum disalurkan ke sungai atau laut. Kalau limbah pabrik itu harus melalui berbagai macam pengolahan cara kimiawi biar itu ramah dan aman kalau dibuang ke alam. Banyak kasus di berita-berita itu muncul sungai itu berwarna merah, biru, itu karena itu limbah pabrik itu. Dan itu ya karena ya kegiatan perekonomian masyarakat dan akhirnya alam lagi yang dirugikan. Alam itu sudah baik sama kita, tapi kitanya yang tidak baik sama alam. Gitu. Memang dalam konteks ini bagi mereka yang muslim ya, itu memang kan ada sebuah ayat atau hadis, saya lupa, bahwa dunia itu rusak karena ulah manusia sendiri gitu. Baik di darat, di lautan, udara, semuanya itu sudah rusak. Yang rusak itu sama manusia.
gitu. Maka ya Mr. F ya biasa saja kalau melihat kerusakan saat ini. Cukup diri Mr. F saja yang dalam hal ini memberikan contoh kepada lingkungan. Gitu. Dimulai dari diri sendiri. Gitu. Harapannya kalau kita baik terhadap alam, masyarakat kita juga bisa mencontoh dari perilaku kita. Cukup diri kita saja. Kalau kita mau promosikan tentang kesehatan lingkungan, save earth, gitu, itu ya. Kalau ada kampanye tentang ayo mari lindungi bumi, wah itu bagus teman, ya. Bagus itu harus didukung. Dan itu kembali kepada diri kita sendiri bahwa yang paling utama itu adalah dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mau melihat masyarakat kita bertindak untuk peduli lingkungan, itu harus dimulai dari diri sendiri. Semua berawal dari diri sendiri. Ya, begitu. Janganlah berekspektasi lebih kepada masyarakat kita karena setiap otak manusia itu berbeda-beda dan mereka itu berbeda-beda unik ya, setiap individu itu unik, maka untuk sebuah perilaku, untuk kesehatan lingkungan, untuk kepedulian kita terhadap lingkungan, itu semua berawal dari diri sendiri. Ya. Begitu. Terus refuse ya, bahan sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga ya. Sayur-sayuran mudah terurai dan mika, kaca, dan plastik tidak lapuk dan waktu lama. Kalau industrial waste ya, waste dihasilkan dalam skala besar dan bahan buangan sisa-sisa proses industri. Terus sumber sampah ya, ada jenis-jenis sumber sampah yang biasa ditemukan yaitu daerah perumahan, komersial, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Ini sumber-sumber sampah ya. Terus pengolahan sampah padat ya, pengumpulan dan pengangkutan. Pengumpulan dimulai dari sumbernya TPSN ke TPA. Terus pengolahan, sistem pengolahan sampah untuk peningkatan efisiensi operasional ya. Reduksi volume secara mekanik, pemadatan, kimiawi, pembakaran, mekanik, cincang ya dipotong-potong, terus secara manual dan mekanik. Terus tahap pembuangan akhir ya, pengolahan sampah belum dapat dikatakan berhasil tanpa menyelesaikan persoalan masalah hingga sampai pada tahap disposalnya yang baik. Ya. Ada dua metode pembuangan sampah. Metode yang tidak memuaskan, artinya pembuangan sampah yang terbuka, open dumping ya, pembuangan sampah dalam air, dumping in water, dan pembakaran sampah di rumah-rumah. Ini adalah yang tidak memuaskan. Yang memuaskan itu adalah sistem kompos ya, melalui insinerator ya, terus sampah dengan menutup tanah secara sanitari. Gitu. Jadi yang memuaskan ini biasanya ada nilai ekonomisnya. Kalau kompos gitu kan bisa dijual-jual. Terus limbah tinjanya peternakan seperti sapi, kerbau itu kan bisa buat pupuk kandang gitu ya. Memang bau memang, tapi itu baik, organik ya gitu. Bukan pupuk anorganik kimia, itu berbahaya ya gitu. Yang pestisida dan lain-lain ya masuk yang sana, urea dan lain itu adalah pupuk kimia dan itu sejatinya ya kurang ramah lah tuh ya. Kalau organik itu ramah sekali. Terus hubungan sampah padat dan keseling ya, pengolahan sampah mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan ya, pengaruh yang positif dan juga ada negatif. Nah, pengaruh negatif dari pengolahan sampah ini tampak pada 4 aspek ya. Aspek kesehatan ya, sampah dapat menjadi tempat tinggal bagi vektor penyakit ya, tikus, cacing, jamur, serangga dan lain-lain. Tentu. Terus dari vektor ya tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya, vektor insect-borne disease ya, itu lalat, untuk diare, kolera, tifus, nyamuk, DHF, dengue, hemorrhagic fever, dan protein-borne disease ya, ada pes, murin, tifus, vektor jamur, penyakit kulit dan candidiasis, vektor cacing, taenia, hookworm, cacing belang dan cacing kremi. Ini memang ada. Terus aspek lingkungan ya, ada estetika lingkungan, ada penurunan kualitas udara, pembuangan sampah ke badan air akan menyebabkan pencemaran air ya. Kalau aspek sosial masyarakat tentu pengelolaan sampah yang kurang baik dapat mencerminkan status kondisi sosial masyarakat. Terus kondisi lingkungan yang kurang saniter ya dan estetika akan menurunkan hasrat turis berkunjung. Nah, ini terkait masalah wisata.
Sekarang banyak muncul wisata yang mengeksplor tentang kebersihan, tentang wisata alam yang ramah lingkungan, itu bagus. Itu harus didukung ya. Kalau wisatanya itu malah menimbulkan berbagai macam sampah ya, kayak banyak di sosial media itu penerbangan, kalau suatu pantai itu ramai pasti di sana banyak sampah. Itu adalah salah satu bentuk kesediaan Mr. F. Kalau sebuah wisata dibuka untuk umum, tentu di sana mudah sekali ditemukan sampah, namanya apalagi sampah plastik. Ini adalah post testnya, silakan dikerjakan ya. Begitu. Ini ya materi akan Mr. F post di e-learning, teman-teman bisa mendownloadnya. Dan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau apa, silakan bisa ditanyakan ke Mr. F ya, baik secara langsung melalui WhatsApp group, bisa diskusi di kampus, bisa ditinggalkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman bisa menghubungi langsung Mr. F. Itu saja dari Mr. F. Mohon maaf jika ada salah